Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Sebentar lagi khatib akan menaiki mimbar dan insyaallah akan membacakan kedua khutbahnya sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang sahih yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang artinya melarang kita berkata-kata atau memberikan isyarat kepada temannya tatkala khatib menyampaikan kedua khutbahnya. Dan apabila kita masih berkata-kata saat kala khatib menyampaikan kedua khutbahnya, maka sia-sialah pahala Jumat pada hari ini. Oleh karena itu marilah kita diam dan kita dengarkan bersama dengan khusyuk dan tawadhu. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin warḍu anhum ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bit-taufiqi wal hidayah wa nasta'inuhu bihawlihi wa quwwatihil qawiyyah fa innahu la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Marilah di setiap kesempatan kita memanjatkan puja-puji tasyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya. Salawat teriring salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi mulia, Nabi agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan bersalawat kelak kita di yaumil akhir akan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana yang kita ketahui bersama, baik melalui media cetak, elektronik maupun media sosial, akhir-akhir ini di berbagai belahan negeri tercinta, bencana, musibah datang silih berganti menerpa. Mulai dari banjir, tanah longsor, gempa bumi dan lain sebagainya. Korban harta benda berjatuhan di mana-mana. Untuk itulah pada kesempatan yang mulia ini kita turut prihatin, turut berduka yang mendalam atas bencana atau musibah yang menimpa saudara-saudara kita.
Islam mengajarkan bahawa musibah atau bencana yang melanda adalah ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Quran surat At-Taubah ayat 51. Jamaah Jumat rahimakumullah. Di balik setiap takdir, di balik setiap ketentuan Allah, pastilah terdapat makna yang tersembunyi, termasuk musibah yang melanda. Minimal ada 3 pelajaran penting yang dapat kita ambil dari peristiwa musibah atau bencana ini. Pelajaran pertama ialah muhasabah atau introspeksi diri. Bencana atau musibah yang melanda adalah fenomena yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Inilah bukti kelemahan kita, dan seyogyanya bencana ataupun musibah menyadarkan kita agar kian merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bila bencana itu didasari akibat kesalahan manusia, maka seharusnya bencana berdampak pada perubahan sikap kita agar menjadi lebih baik. Muhasabah ini penting dilakukan baik oleh mereka yang menjadi korban bencana maupun bukan korban. Bagi korban bencana, ada fase penting memeriksa dosa-dosa sendiri, tingkat penghambaan kepada Allah, pergaulan sosial, dan sikap terhadap lingkungan alam sekitar selama ini. Bagi mereka yang bukan korban, ini adalah peringatan bagi diri sendiri untuk menjaga perilaku, menjaga sifatnya, baik kepada Allah, sesama manusia, dan juga terhadap alam sekitarnya. Sangat disesalkan bila ada orang yang kebetulan tidak menjadi korban bencana ataupun musibah. Mereka menuding bahawa bencana yang menimpa merupakan azab atas dosa-dosa mereka selama ini. Sikap yang demikian tidak hanya bertentangan dengan prinsip muhasabatun nafsi, evaluasi diri sendiri, bukan orang lain. Sikap ini dapat mendorong mudarat baru karena bisa menyinggung perasaan para korban dan menunjukkan tidak adanya simpati kepada para korban bencana. Jamaah Jumat rahimakumullah. Pelajaran kedua adalah rasa syukur dan optimisme. Sikap ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yusibul mu'minu syaukatun fama fawqaha illa rafa'ahu Allahu biha darajatan wa hatta anhu biha wa khati'atan. Rawahu At-Tirmidzi. Dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang mukmin terkena duri atau yang lebih menyakitkan darinya kecuali Allah mengangkatnya 1 derajat dan menghapus darinya 1 kesalahan. Dalam konteks hadis ini, bersyukur bagi para korban adalah ridho atas bencana yang menimpanya dan menilai bahawa penderitaan saat ini adalah cara Allah melebur dosa-dosa mereka dalam rangka meningkatkan kualitas kepribadiannya. Hadis di atas juga merupakan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan optimisme, memberikan keyakinan kepada umatnya agar tidak berlarut dalam kesedihan, banyak mengeluh, apalagi sampai putus asa, karena kita meyakini seyakin-yakinnya bahwa di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Bagi kita
yang tidak terdampak bencana atau musibah. Syukur dalam konteks ini mengacu pada karunia keamanan, karunia kesehatan, keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak hanya bisa muhasabah atas peristiwa yang kita saksikan, akan tetapi juga bisa beribadah dalam situasi yang lebih nyaman dibanding dengan saudara-saudara kita yang tertimpa bencana. Kita juga harus belajar dari kesalahan-kesalahan dan keyakinan optimisme menapak perjalanan jauh ke depan. Jamaah Jumat rahimakumullah. Pelajaran ketiga adalah tentang ladang amal ibadah pasca bencana. Jika bencana adalah ujian kenaikan derajat, maka kenaikan tersebut hanya bisa terjadi bila yang bersangkutan benar-benar lulus dari ujian. Bencana merupakan wasilah, merupakan pengantar bagi para korban yang isinya menuntut manusia untuk bersabar, ikhtiar, tawakal, dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena musibah adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua adalah milik Allah, dan sungguh kepadanya semua kita akan kembali. Kualitas kepribadian kita sebagai hamba dapat meningkat manakala materi ujian dapat dilalui dengan baik dan benar. Bagi yang mereka tidak menjadi korban bencana adalah ujian untuk menunjukkan kepedulian kemanusiaan atas mereka yang sedang ditimpa kesulitan. Pertolongan berupa tenaga, pikiran, dana, harta, makanan, doa dan lain sebagainya bisa kita tunjukkan dengan kesediaan berbagi kepada mereka yang membutuhkan uluran tangan. Bisa dengan menjadi relawan, donatur bantuan, atau keterlibatan yang lainnya yang dapat meringankan para korban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wallahu fi aunil abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Rawahu Muslim. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Demikianlah beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa bencana atau musibah yang melanda. Musibah hendaklah menjadi tazkirah, menjadi pengingat bagi kita bahwa musibah atau bencana yang melanda saudara-saudara kita dapat saja terjadi di tempat kita jika Allah menghendakinya. Untuk itu, mari kita berdoa, bertakarrub dan beristighfar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan keselamatan kepada kita, menjauhkan kita dari segala balak bencana, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni salah dan dosa kita. Akhirnya, mari kita berdoa semoga saudara-saudara kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bencana, mereka meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dan bagi saudara-saudara kita yang selamat, kita doakan semoga mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketabahan dan kesabaran di dalam menghadapi ujian ini, dan semoga mereka diberi kekuatan dan kemampuan untuk melanjutkan kehidupan mereka menuju ketaatan dan keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisami bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a bihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi musabbihati bi qudsihi. Wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.